lihat tentunya seperti apa dari draft ban and pick-nya di game penentu kita. Apakah kita akan melihat tentunya kedua EXP laner yang sebenarnya nggak terlalu ke highlight, tapi mereka tuh punya peranan penting. Mereka biasanya pecahin team fight, ya kan? Kayak Darren juga yang waktu pakai, Psychos pakai Benedetta ya kalau nggak salah ya. Yang tadi di game 1 ya. Itu juga dia Psychos tuh Darren tuh, pokoknya dia pecahin team fight-nya, dia incer belakangnya. Jadi kayak backline-nya ini yang ketar-ketir sebenarnya. Biasanya target itu langsung ke arah mid lane-nya tuh habis itu ya kan, atau ke arah gold lane ya. Yes. Coba sebenarnya mengutip kata legenda Indonesia kita, Kakak Ekoju, Aura. Dia pernah bilang sebenarnya di Mobile Legends tuh yang sekarang yang benar-benar muter otak adalah roamer sama XP lane. Yang pastinya akan membantu sosok gold lane kita atau dari XP lane ini yang benar-benar kerja keras untuk 1v1 situation dan rotasinya. Iya, karena biasanya tuh gabung team fight. Biasanya EXP lane tuh kan tugasnya 2. Ya. Dia yang bakal jadi pengganti roamer saat buat tahan badan depan. Ya, betul. Saat lagi buat cutting-cutting. Ya benar. Ya kan? Benar. Jadi ya peranannya cukup penting lah semenjak ini semua. Kalau dulu kan mungkin kayak 1 versus 5 masih bisa. Ya kan 2 versus 1 waktu set 1 sen 2 sen 3 ya. Waduh, sekarang udah 5-5 harus nyala. Ini kayak berkaca kepada permainan Gioralda ya. Gio Esmeralda. Wah, aku top global sih sekarang sih. Aku proudly present aku top global. Kok saya nggak percaya gitu? Nanti aku buktikan ya. Wow, jangan. Nanti saya nonton aja kalau gitu. Ya. Tapi kita lihat banning face-nya di sini udah ada Fanny di ban. One juga bersama dengan Valentina dan tidak akan ada tentunya Pakito, Cloud. Ini Cloud yang ternyata nggak mau dilepas juga ya sebenarnya ya. Iya. Ke tangan pemain-pemain dari Rebellion. Karena Haze ini juga cukup menyerikan Cloud-nya di game kedua. Iya. Bersama dengan YP. Tadi JP Solo juga emang ngeselin banget, emang gak boleh dilepas. Sekali lepas langsung beringas. Coba nih, yang menarik adalah 2 hero, bahkan 3 hero overpower ini udah diamanin Rebellion Zion tuh. Ada Grok, di EVOS Legend ada Akai sama Faramis. Ini menandakan bahwa team fight dari EVOS Legend ini bakal panjang banget. Cloud Altar ditambah dengan Heavy Spin. Ini mungkin ngambil Digi bisa jadi wise choice. Ini sebenarnya Rebellion Zone mereka harus punya satu hero yang maksa untuk setidaknya ya maksain utility atau skill yang dimiliki sama Akai dan Faramis ini keluar duluan. Dia harus pilih Heavy Spin duluan yang di pop up atau Cloud Altarnya. Nah ini benar-benar ada komunikasi yang penting. Tapi ada Parsia melihat dengan Cloud yang udah nggak bisa bermain. Potensi Parsia keluar ini bagus banget sih. Karena tambah dengan Yuzong yang udah diambil ya. Iya. Paling praktis kalau bisa Esmeralda yang bisa ngeganggu ke arah Parsianya. Tapi jangan lupa ada Wings by Wings juga. Iya makanya ini tinggal gimana caranya satu hero di pick sama EVOS Legend ini fokus ke Parsia. Iya. Setidaknya karena kalau kita lihat dari 2 pick terakhir pertamanya ini memang sebenarnya Akainya bakal fokus untuk mungkin ngincer ke arah damagernya yang harus di lock. Sementara Altar bakal disimpan untuk teamfight yang jangka panjang. Nah yang ngincer ke arah backline ini siapa nih? Apakah akan ada Gasin yang kita tahu Gasin juga kan bisa aja nancepin dagger ya. Terus dia langsung kalau misalnya Parsianya udah ketancep daggernya Wings by Wings dilepas, dia bisa aja tinggal ngejar. Iya gak sih? Ketancep gitu tas. Iya. Tapi seperti dugaan kita ternyata benar Esmeralda yang akan menjaga backline. Supaya Parsia nggak bisa terlalu banyak aksi nantinya dengan Feather Ice Line-nya. Dan tapi aku melihat juga potensi nantinya di arah explainer ini nih antara Esmeralda dan juga Yuzong. Iya. Kalau ngomongin masalah 1v1 ya, sebenarnya mungkin Yuzongnya akan jarang 1v1 sama Esmeralda, kecuali waktu mungkin di laning phase awal ya. Mungkin Yuzong ini bakal lebih berfokus gimana cara ngincer ke arah Brands. Ngincer ke arah Brands, ya kan. Tapi kita tahu kan Yuzong ini kan udah nggak setebal dulu ya, benar. Nggak sekuat dulu lah, nggak bisa kombonya yang ketika dia buka Black Dragon Form, terus dia Furious Dive, terus dia bisa dapetin Regen Full. Sebenarnya masih bisa, cuma nggak sekuat dulu aja gitu loh. Benar. Dia mungkin bisa dirontokin sama tipikal marksman yang mungkin punya escape capability. Ya kan? Atau mungkin go away dari Melissa. Benar. Cuman ada Selena yang kali ini di-ban dari Rebellion Zion. Bentar, Selena ya. Memang Lele ini kalau kenanya ke Parsia emang nyebelin banget sih. Respect Dreams juga sih. Iya. Respect Dreams juga. Dan Barat juga kali ini di-ban oleh EVOS Legend. Gak mau sampai ada sosok yang bisa ngeculik. Kalau misalnya ada Deton's Welcome ke arah Faramis,
ini tim fightnya bakal lumayan rumit nanti ya, karena nggak ada cold Yes. altar, jadi nggak bisa sesuai rencana mereka. Satu Mm-mm. band untuk EVOS Legend ini melihat sama-sama belum ada gold laner, dan kali ini mungkin saja Oh, mereka Ben enggak, Balmon, Karina kan mau ternyata. di-pick. Bentar, kalau misalnya Karina di-pick, berarti Akainya bakal posisi di area roamer. Bisa jadi, Faramis Smith berarti. bisa juga. Tapi kalau misalnya Faramis Smith sayang nggak sih nggak mainin rotasi jadinya? Iya, aku mendingan Faramis Romer sih. Jadi Akainya Akai tetap di jungler ya. Karena udah nggak ada Balmon juga. Atau mungkin dia ban Balmonnya biar nggak bisa 1v1 sama Akai sebenarnya. Itu mungkin maksudnya. Jadi Karina pun juga kalau diambil sama Rebel Legion kayaknya nggak masalah. Nggak masalah Masih ya. ada heavy spin juga yang bakal Betul. memukul mundur, bisa Mhm. ngambil objektif ke arah Turtle atau mungkin nanti ke arah Lordnya juga. Mm-mm. Dan satu band untuk Rebellion Zion. Mungkin Franco enggak sorry kalau misalnya Matilda. memang Dreamsnya main ke arah Faramis berarti lo ya udah ban aja ininya. Oh Matilda Ya. bener kan mereka tuh kayak masih punya potensi mungkin Dreams ini akan mainin hero lain Bisa jadi, bisa jadi. bisa jadi. Dan Hmm. aku masih berpikir bahwa eh Rebellion Zion itu udah nggak mau terlalu menargetkan dalam tanda kutip ya beban di damage itu terhadap haze-nya. Tapi mereka kayak fokus ke arah Parsia terus nih. Iya Hero-hero sih. yang di band dari tadi adalah hero counternya Parsia. Tapi kalau misalnya memang Akainya nggak buat nggak tahu ya kalau aku ngelihat Versik main Akai atau mungkin main tipikal-tipikal tank jungler itu kayak kurang kurang optimal aja sih Versiknya. Aku tuh lebih suka ngelihat Versik main hero-hero yang mungkin kayak licin-licin kayak Link, Oh, Lancelot, assassin ya. Hayabusa ya kan. Tapi Melissa tentunya yang sudah di-secure mengingat juga ada Yuzong di sisi dari Rebellion Zion. Jadi lebih mengamankan tentunya positioning dari King of Marksman kita ini ya. Oh, Bisa dibilang dia bakal pakai giveaway-nya untuk mengusir pergerakan dari Yuzong ya. Mau ngomong Yuzong jadi harus muter. Iya. Atau karena udah pasti kan dia kalau lepasin giveaway itu udah nggak bakalan bisa ditembusin sama seorang Yuzong. Iya, dan itu membuat dia harus muter balik ya karena jalannya ditutup di portal, di forbidden apa? Perboden. Nah, Perboden, itu, perboden. Itu maksudnya. Perboden ya. Kalau forbidden apa itu? Forbidden terlarang. Oh, terlarang. Terlarang. Ah, itu cuma terlarang sih, daerah Aduh, terlarang bener itu. juga ya. Tapi ternyata Amon bersama dengan Irithel akan Waduh. menjadi pilihan dari Rebellion Zion. Oke. Instant kill. Wah, ini mau main burst dari awal ya kayaknya ya. Parsia juga di level 4 juga udah cukup ganggu ya dengan area of effect-nya nanti. Mereka posisi cukup sih sebenarnya. Ini Grok Roamer-nya ini yang perlu diwaspadai juga. Nanti akan ada momentum-momentum yang diciptakan dari Wild Charge. Ini bisa ada Wild Charge aja dan posisinya Parsia dari Swallow ini tepat. Hah? Ini ngeri sih untuk EVOS Legend. Selama Psychots-nya bisa ditahan ya. Kalau Psychots-nya nggak ketahan, Heeh. aku rasa masih ada celah untuk Rebellion Zion digagalkan strategi berperangnya. Oke, tapi kita akan lihat ya ini apakah Akainya benar-benar Akai jungler? Ya. Memang dipakai sama Versik. Berarti kalau iya, mereka memang masih butuh satu untuk sisi mid lane ya. Itu susut mid lane dan yes, Oh, Atlas. itu dia Atlas yang ternyata menjadi last pick. Oke, berarti memang Versik ya yang akan Versik. memainkan Akai dan Atlas sebagai salah satu initiator yang menurut aku juga ini cukup penting Ya. untuk mendapatkan momentumnya. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa dapetin momentum ini bakal sedikit sulit karena apalagi kalau misalnya kita jarang banget sebenarnya ngelihat Purify ya. Ya, Dipakai benar. ketika meskipun bertemu sama Atlas. Setuju. Jadi kemungkinan besar Atlas untuk ngambil ke arah satu buah Fatalingnya itu kemungkinan besar bisa dimanfaatkan. Aku setuju. Dan mungkin kalau yang berpotensi untuk dapetin Purify itu mungkin di tangan Parsianya ya nanti di tangan Swallow karena dia Iya. bisa kabur dengan Wings by Wings juga untuk menjaga posisi atau kabur dari serangan yang dibuat. Atau oleh mungkin dia Atlas. nggak usah bawa Purify-nya aja karena dia punya Wings by Wings mungkin. Bisa jadi juga harus pakai flicker. Mm-mm. Jadi benar-benar langsung cabut seadanya cabut dari serangan yang dibuat. Tapi kita bakal lihat aja game terakhir kita di partai puncak EVOS Legend berhadapan dengan Rebellion Zion. Ini dia untuk game penentu siapakah yang akan menjadi juara dari Piala Presiden eSport 2022 babak close qualifier. Kita akan menyaksikan tentunya pergerakan dari Rebellion Zion yang mereka harus aktif di awal nggak sih? Iya, si kecil ini mulai aktif ya bun. Harus mulai aktif memang karena kalau enggak dari Fearless nanti bakal bisa merajalela lagi. Oke, tapi kali ini di area bawahnya sudah langsung di dive begitu saja dan bahkan dari seorang Psychots mau tidak mau harus mundur masih punya Frostmourne Shield
Namun lihat platingan dari goldnya di area bawah dimakanin oleh Swallow dan juga Daren. Mau tidak mau dari seorang Hijumi harus membantu dari area bawah terlebih dahulu. Dan ini yang membuat Parsia tuh kemarin setelah di buff ya, udah mulai back to the game. Kembali mungkin bisa dibilang masuk ke arah meta ya si Momo ya. Dan aku ngelihat memang sekarang dari EVOS Legend dalam keadaan yang lumayan untung. Karena apa? Daerahnya udah mulai dalam keadaan tidak baik-baik saja. Versik pun juga melakukan rotasi ke area bawah, tapi tidak sebenarnya ditinggal di bagian atas. Brans ditutup jalannya oleh Val. Coba untuk dicicil-cicil saja. Dreams coba untuk datang untuk membackup sosok Brans yang menjadi harapan bangsa paling agung di arah late game. Oke, 2 Purify ternyata ya di tangan Rebellion Zion. Cukup respect tentunya dengan Dreams di sini. Namun kalau kita melihat pergerakan dari Heist yang mulai ditutup nih oleh pemain-pemain dari EVOS Legends, mereka udah mulai respect juga setelah mungkin melihat permainan performa di game kedua ya. Dan tentunya kita akan melihat dari Daren yang masih coba difokuskan dan Turtle Camp by Lita sudah mulai hadir di 2 menit kita yang pertama. Ya. Dan siapakah yang akan mendapatkan objektif turtle terlebih dahulu? Aku juga penasaran, tapi kan di bagian bawah, wow, kali ini Hijumi terlalu berada di garis depan sana, coba untuk dihajar oleh Dairo, tapi lalahan. First blood presented by BCA didapatkan oleh EVOS Legend dari Psychon terhadap Swallow. Dan kali ini EVOS Legend yang berhasil juga mendapatkan keuntungan lain dengan turtle yang udah diamankan. Iya, ini buy one get one, tapi kali ini lihat dari seorang Virus bakal coba dikejar dan Fataling connect kali ini. Fearless sendirian, tidak ada yang menemani, langsung ditumbangkan di area rivernya. EVOS Legend udah mulai mengamuk di awal-awal game kita, dan lihat aja ini pertarungannya tiada henti-hentinya. Sang pendonor darah sama-sama nyolongin darah juga rival sepertinya mencoba untuk menjaga teritori supaya dari Versik gak bisa ngebandel ke sana, tapi ternyata Retribution ya berhasil mencuri, dan ini lagi dan lagi Fearless bakal kehilangan level, bakal kehilangan gold yang cukup besar. Dan yang pastinya buat teman-teman yang lagi nontonin game terakhir, jangan lupa untuk order Grab karena lagi ada diskon 50%. Jadi kapan lagi nobar sambil nyemil, langsung aja scan QR code di bawah sini. Atau pakai grb.to/ppe promonya ya guys ya. Iya guys ya, jangan sampai ketinggalan, kapan lagi diskon 50% Gio. Aku sih abis ini mau jajanin Nomuawa, pasti dia letih. Tapi kali ini dari Val coba untuk menjaga teritorinya, memberikan informasi-informasi yang tepat terhadap anak-anak Rebellion Zion. Yap. Tapi di bagian atas, nah ini dia. Hais, mau kemana kamu? Tapi udah ada Val yang coba untuk mengcover. Bahkan ada Fearless juga yang sudah datang untuk membuat si sosok ini gak tumbang. Tapi ada satu di itu dia Val udah mulai datang kali ini. Tapi ada heavy speed dikeluarkan oleh Versik, tapi Versik masih bisa mundur ke area belakang. Ada perfect match yang dikeluarkan oleh Dreams, tapi itu hanyalah gertakan semata karena Rebellion Zion masih bisa mundur juga. Wah, untung masih bisa selamat ya dari Versiknya. Kalau itu sampai tumbang, rugi banget karena dalam waktu beberapa detik lagi ini turtle kita akan muncul. Dan sementara Daren di area bawah bakal coba untuk clear cepat, memberikan Petrify ke arah seorang Psychot kali ini, dan bahkan Swallow pun mengkombokan dengan sangat baik. Tapi ternyata lihat juke yang dilakukan oleh Psychot, buying time cukup banyak. Sementara pemain-pemain dari EVOS Legends dan juga Rebellion mereka bakal coba untuk kontes di area turtle pertama by Lita. Sementara kalau sini kita lihat dari Versi akan menjadi target pertama, target yang akan ditumbangkan terlebih dahulu. Tapi Dreams terkena knock up dari Furious Dive dari seorang Daren. Permainan yang sangat luar biasa dari Rebellion Zion. Mancing-mancing berhadiah itu dilakukan oleh Rebellion Zion. Dan itu pergerakan yang bagus banget dari combo awalnya dari Swallow dan juga Daren. Daren sangat peka banget melihat pergerakan dari Versik. Akhirnya ditumbangkan, dapetin turtle juga. Replay presented by Grab. Mana ini dia? Dari Darennya, dia fokus banget di ke arah Versik. Ada one charge, dan akhirnya setelah dia turun dari mode naganya, langsung bisa dapetin ke arah Versik, ditambah lagi dengan Dreams. Meskipun naganya masih cukup menyeramkan setelah jalan kaki ya. Dan kali ini dari Dreams kita belum ngelihat lagi ada satu Fataling yang bisa menculik ke arah pemain-pemain dari Rebellion Zion. Dan setiap kali ada Purify ini masih cukup aman tentunya dari pemain-pemain Rebellion Zion. Apalagi Swallow dia punya 2 escape mechanism kan berarti, punya Wings by Wing dan juga Purify. Betul, jadi bakal segera cabut dari adanya Fataling. Dan juga kita lihat Haze ya, dia juga menggunakan satu Purify. Ini benar-benar respect banget terhadap Dreams-nya. Jadi Dreams harus coba cari orang yang tepat. Virus tadi
aku rasa menjadi salah satu orang yang mungkin banget untuk bisa dihajar. Tapi ini dia head to Iya. head presented by Koda Shop, Iya. dimana Iritel dan juga Melissa, Hayes dan juga Brats. Iya, Retail mungkin harus agak sabar ya mainnya ya. Ya. Sedangkan Melissa mungkin masih nyicil-nyicil dengan Cuddles-nya juga yang kita tahu Muddles ini memang bisa ngebantu juga ngepok ke area objektif turretnya. Tapi Fatal Link kali ini dibuka begitu saja dan bersama dengan satu buah heavy spin. Paul benar-benar di-commit begitu saja. Bisa dibilang itu kill yang cukup mahal sebenarnya untuk Evil Legends karena mereka buang skill cukup banyak Buang skill sebenarnya. cukup banyak, tapi menurut aku worth it karena mereka lagi kehilangan gold yang Mereka banyak. butuh ya. Butuh juga. Butuh ngejar ya. Butuh ngejar, tapi kata lihat bagian tengah versi sudah mulai datang. Wish by Wish dikeluarkan, Suelo mencari posisi yang lebih baik, tapi lihat Tyra dengan Black Dragon Form-nya mencoba untuk menyerang kembali. Konsil digunakan untuk kabur, tapi Versik masih bisa bertahan dari sergapan dibuat oleh Hayes. Dan ini dia Heavy Crossbow-nya membuat dari Versik tidak bisa bertahan lagi karena dari sosok virus berhasil menumbangkan satu Federal High Strike. Target berikutnya jatuh ke tangan Hijume, tapi Hijume berhasil lolos dari area objek tersebut. Masih bisa bertahan Hijume. Sempat bingung mau mengincar ke arah siapa, tapi kali ini Legowe udah mulai dibuka begitu saja dari seorang Brans dan bahkan Fatal Link connect lagi ke arah seorang Swelo, namun ternyata Hijume masih bisa untuk menumbangkan Fearless. Di sisi lain ada pertukaran di mana Swelo pun tumbang, tapi Dairon bakal coba dikejar satu versi pribadi dan Dairon tidak mampu untuk menahan damage yang begitu perih. Pemain-pemain dari Evil Legends trade demi trade didapatkan dan Hais bakal memanfaatkan waktu tersebut untuk mendapatkan turret objektif di area atas. Iya, ini Turtle Camp by Lita sudah hadir juga dan akan diamankan oleh Akai Versik. Cuman ya itu yang pertukarannya menurut aku Hais ya. Gak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dia harus bisa ngambil ke arah turret di bagian atas karena teman-temannya tidak tumbang sekaligus. Dan sekarang jadi pertukaran posisi Esmeralda dari Psychots yang berada di atas, yang membuat dari Hais akan coba untuk berjalan di bagian bawah untuk bisa ngambil objektif yang ada. Iya, sementara ini setelah pertarungan yang cukup panjang dari kedua belah tim, mereka bakal coba untuk mungkin ya lebih ngejar ke arah gimana Rebellion ini dapetin turret dulu karena Evil Legends udah ngancurin di area bawah dan juga area atasnya, sehingga bisa aja ngezoning dan itu dia langsung dibuka inisiasinya dan bahkan Dairon mau kemanapun bakal coba dicari begitu saja oleh pemain-pemain dari Evil Legends. Swelo sudah mulai terlihat kali ini bakal coba dikejar headbutt dan connect dan bahkan Swelo hilang di tangan seorang Versik. Val yang mencoba untuk membackup terlalu terlambat datangnya Gio. Oh my god, EVOS Legends sudah mulai mengamuk kembali. Mereka mencoba untuk mendominasi di area early game kita. Bahkan kali ini dari teman-teman EVOS Legends sudah bergerak menyerang. Udah ada konsel yang dibuka tapi jalannya langsung diportal oleh Val. Tapi sisi lain targetnya adalah ke arah inner turretnya di bagian atas. Sudah ada Brans yang siap siaga untuk menghancurkan bangunan tersebut. Ini belum ada Psychot loh sebenarnya yang ikut team fight, baru 4 dan kali ini lihat Dairon mencoba untuk mengejar ke arah seorang Dream dengan satu buah blade dengan corner. Fatal Link connect ke arah seorang Dairon dan bahkan Dairon masih bisa bertahan namun ternyata dia bisa lari ke kejaran Muddles-nya dari seorang Brans begitu free di area backline-nya. Paul udah mulai terlihat lagi dan lihat bakal dicicil-cicil dengan Muddles yang dikeluarkan oleh seorang Brans dan bahkan dengan satu buah sprint digunakan oleh seorang dari Val-nya dengan picker ya. Iya. Dia bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Namun ternyata pemain-pemain dari Rebellion Gion tidak ada yang terpick off kecuali Dairon. Iya, di kali ini Lord Camp sudah mulai hadir, presented by Samsung Galaxy A Series. Sudah bakal dikuasai oleh anak-anak EVOS Legends karena mereka sudah berada di sana. Mereka bakal coba untuk mencicil-cicil saja walaupun sudah ada Val yang memberikan informasi. Cuman lihat dari wave minionnya ini gak baik banget untuk Rebellion Zion. Bahkan perfect match dari Dreams mencoba untuk mengcover teman-teman yang lain di area belakang. Tapi bahkan Psychot juga datang. Konsil udah mulai terdengar. Kali ini dari EVOS Legends tanpa ada gangguan berhasil mendapatkan Lord yang pertama itu. Hais jangan terlalu overcommit kali ini, berada di lini paling depan dari pemain-pemain Rebellion Zion. Kalau dia sampai kena headbutt, sampai kena body slam, ini bakal bahaya banget. Dia bisa aja ke pick off, namun ternyata dari EVOS Legends pun mereka cukup respect setelah mendapatkan objektif Lord yang pertama. Dan kali ini lihat Lord sudah mulai berjalan di area atas. Bakal coba dipaksa di area 2 lininya. Swelo bakal ngejaning terlebih dahulu tapi Wild Charge dan habis seorang Paul menghentikan pergerakan dari Dreams. Dreams mencari korban siapa yang mau diangkat kali ini. Tapi sementara pemain-pemain dari EVOS Legends mereka masih sabar banget. Mereka tahu
kalau mereka bisa dapetin turret di area mid-nya, tapi Rebellion Zion pun peka akan hal itu. Jadi mereka cuma clear aja mid-nya, minionnya biar nggak bisa tumbang dari turret di area mid-nya. Benar. Dan ini Lordnya bakal coba untuk dikacangin begitu aja oleh anak-anak Evo Legion, karena mereka bakal fokus mencari sosok yang bisa diculik. Lihat pergerakan Jinx dan juga Versik yang udah mulai muncul. Falling Star ke arah depan, Valnya menjadi target operasi, dan satu inner turretnya berhasil dikuasai oleh Evo Legion. Ini memang masih Lord yang biasa aja, masih Lord yang pertama. Targetnya hanya untuk menghancurkan setiap bangunan yang ada, sehingga mungkin nanti ketika mereka bikin teamfight baru, targetnya berpindah ke arah base turret untuk dihancurkan. Kalau mereka apalagi sampai ke wipe out nanti ya, ini bakal jadi kerugian untuk Rebellion Zion. Gimana caranya sekarang Rebellion Zion mereka harus bisa dapetin dulu branch-nya sih, karena kalau mereka terlalu fokus sama depannya, lihat ini garda depannya tuh tebel banget, ada Versik, ada Psychos, tapi Dreams bakal berfokus di area belakang terlebih dahulu. Ternyata Swallow masih bisa untuk menahan, tapi Altar dibuka begitu saja, dan bahkan pemain-pemain dari Fox Legend masih bisa bertahan, dan bahkan kali ini dibalikin keadaannya Darren udah ngebuka Black Dragon Command, tapi dia di posisi yang bener-bener udah low banget, jadi dia nggak bisa terlalu memaksakan teamfight 1 versus 5 dari pemain-pemain di Fox Legend. Dan bahkan mungkin dari Rebellion Zion mereka cuma maksain, ya udah kalau Altar udah dibuka, berarti kita masih bisa paksa teamfight kalau mau dipaksa lagi di selama beberapa detik ke depan. Tapi kalau memang Rebellion Zion mereka nggak mau coba untuk maksain teamfightnya, mereka harus reset sampai bener-bener mereka bisa dapetin cara gimana ngeculik ke arah Brands terlebih dahulu. Yang penting adalah positioning mungkin dari Rebellion Zion. Mereka harus cari terutama dari Swallow-nya ya, bisa memberikan burst damage yang maksimal, posisi yang harus tepat ketika melakukan Fatal Ice Strike, dan juga untuk Haze-nya juga harus benar-benar tahu targetnya siapa yang untuk bisa dihancurkan. Satu heavy spin dari Val udah dikeluarkan, tapi Fatal Ice Strike-nya belum bisa mencapai ke arah teman-teman di Fox Legend. Coba untuk kembalikan keadaannya, sudah ada perfect place dikeluarkan, dan Fatal Legia on point banget terhadap Dairon di sana, dan Dairon betul-betul mundur. Ada konsol yang terbuka, Endless Shard belum bisa numbangin siapa-siapa, bahkan Dairon dia harus tumbang menjadi korban pertama di pertempuran barusan di saat Lord Game-nya sudah hadir, presented by Samsung Galaxy A Series. Yang dimana EVOS Legend mereka maksain teamfight terlebih dahulu karena mereka tahu Lord-nya sudah mulai muncul. Jadi mereka setidaknya ketika bisa ngeculik satu pemain, ini akan lebih aman lagi untuk melakukan kontes ke area Lord-nya. Tapi sementara dari Rebellion Zion mereka mau coba paksa kali ini. Lihat Dreams berada di garda depannya, Psychos mencoba untuk menahan Swallow di area belakang, tapi Brands berhasil untuk dapetin double kill. Dreams memang tumbang, tapi lihat Fearless bakal coba dikejar begitu saja dari seorang Psychos maju ke area depan, dan lihat Fearless tumbang di tangan seorang Psychos. Ternyata EVOS Legends tidak perlu Brand sampai turun tangan karena Psychos pun yang udah kita bahas, ini EXP laner yang punya peranan penting karena dia yang bisa incer ke arah backline, dia yang bisa pisahin teamfightnya, dia bisa kasih space yang cukup banyak ke arah seorang Brand. Iya, ini malah menjadi teori ancaman lagi ya untuk Rebellion Zion, dan ini dia untuk replay presented by Grab. Awalnya adalah dimana Psychos yang benar kata Cimomo, kehadiran sosoknya itu menyiksa Rebellion Zion banget dan membuka celah untuk Brand dapetin double kill di awal-awal, dan pemisahan Versik ke arah Fearless itu juga bagus banget sih, dan Psychos yang udah siap siaga untuk menahan kalau nanti ada Dairon yang coba untuk masuk. Dan ini menjadi hasil yang benar-benar bagus banget untuk EVOS Legend di game kita yang ketiga. Kayaknya Haze butuh DHS sih. Ini depannya tebel ya? Tebel banget. Dia kalau nggak bisa numbangin Psychos sama Versik, ya ini aku bilang mereka nggak punya jawaban untuk tumbangin depannya, apalagi gimana ngisir belakangnya gitu loh. Tapi kali ini Lord-nya udah mulai berjalan di area bawah, dan bahkan inhibitor turret di area bawah sudah menjadi incaran tentunya dari Fox Legends. Dreams hanya menakut-nakuti tentunya dengan dengan perfect match yang sudah dibuka, tapi Darren mulai masuk kali ini mengusir pemain-pemain dari Fox Legends di area mid, dan bahkan dari Rebellion Zion mereka tidak punya banyak hal yang bisa dilakukan karena Super Minion udah mulai masuk di area bawah. Lini di atas sudah mulai dipaksa juga, dan kali ini Brand terkena wild charge, palnya masuk, dan bahkan Brand hilang begitu saja. Ini menjadi kesempatan untuk Rebellion Zion untuk balikin keadaannya, tapi apakah itu cukup? Lihat masih ada Altar juga, tapi kali ini lihat dari Fearless mencoba untuk memaksakan Psychos maju ke area belakangnya dan bahkan menahan 3 pemain sekaligus kali ini. Psychos versus everybody, tapi ternyata Endless Shard
tidak cukup untuk menumbangkan seorang Psychots. Wow, damage dari virus belum terlalu maksimal. Tapi setidaknya ada angin segar yang diberikan oleh Rebellion Zion untuk menjaga asanya. Satu penculikan terhadap Brans ini udah menjadi nilai positif bagi mereka. Mereka masih bisa untuk setidaknya membangun wave minion mereka lebih baik lagi. Membangun untuk EVOS Legends setidaknya agak ketir sedikit lah di menit-menit ke-16 ini. Iya kan, bener kan, kuncinya di Brans kan. Iya. Kalau mereka nggak bisa tahan depan ya mereka harus langsung incer belakangnya. Iya benar. Dan juga positioningnya harus benar-benar juga dari Rebellion Zion. Apalagi dari segi item ya, mungkin DHS yang benar kata si Momo dia dibuat dan kali ini Hai sudah punya. Tapi ada pertarungan nih, Endless Shard kali udah mulai masuk, tapi lihat bagaimana dari Darius dengan Black Dagger Form-nya mencari mangsa di ada depan sana. Tapi lihat Brans hilang kembali, ada fatal yang dikeluarkan. Tapi gak ada follow up damage. Jadi bakal berat banget. Lihat bagaimana Darius maju ke arah depan sana. Hijume dalam keadaan juga baik-baik saja dan Dreams menjadi target berikutnya. Epic comeback untuk Rebellion Zion. Berhasil menimbulkan 3 player dari EVOS Legends. Ketika porosnya dihancurkan EVOS Legends, mereka langsung tidak punya satu jaminan yang bisa menangin tim fight-nya. Brans tumbang, langsung ini disusul dengan pemain-pemain lainnya ketika dari seorang Dreams juga hilang. Dan posisi dari pemain-pemain EVOS Legends itu udah dipaksa, semua resource skill-nya udah dikeluarkan. Iya, dan ini Lordnya ketiga bakal coba untuk diamanin. Selain Heavy Spin udah dikeluarkan dari versi, tapi ada Endless Shard. Dan lihat bagaimana yang terculik di sana. Masih ada Winter Treasure, Fearless save the day kali ini. Dan Haze yang berhasil mengambil Karel Lord tersebut. Lihat bagaimana Psychos yang sangat-sangat ganas di arah depan sana. Mencoba untuk memporak-porandakan Rebellion Zion. Di sisi lain Haze tidak bisa bergerak lebih banyak lagi. Di sisi lain EVOS Legends terus menggempur pertahanan dari Rebellion Zion. Dan yang terbakar dengan Tyrant setelah itu. Brans masih dengan free hit-nya mencari bangsa-bangsa yang ada di garis depan. Sementara kali ini Lordnya sudah mulai berjalan di area bawah. Minion sudah mulai masuk kali ini dan bakal dipaksa EVOS Legends. Mereka mau untuk menyelesaikan game ini begitu cepat. Dan bakal Dreams tumpang begitu saja. Tapi